Pernah dengar tentang jembatan Kali Cijeruk? Sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai berarus deras di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Lokasinya cukup tersembunyi, nggak semua orang tahu. Tapi buat warga lokal, nama jembatan ini udah kayak semacam kode. Kode buat jangan main-main kalau lewat sini. Secara fisik, jembatannya sih biasa aja. Cuman rangka baja tua yang kelihatan mulai berkarat dengan papan kayu yang udah nggak semuanya utuh. Beberapa bagian bahkan bunyi krek-krek tiap kali dilewatin ban motor. Kalau siang hari, mungkin kesannya cuma jembatan tua yang belum sempat diperbaiki. Tapi begitu matahari mulai turun, auranya langsung berubah drastis. Hawa dingin dari arah sungai naik ke permukaan, dan entah kenapa, selalu ada kabut tipis yang nyelimutin area jembatan, meskipun cuaca di sekitarnya cerah. Beberapa orang bilang itu cuma uap air dari sungai, tapi warga sekitar tahu itu bukan uap biasa. Karena yang bikin jembatan ini terkenal bukan cuma karena konstruksinya yang tua dan agak mengkhawatirkan, tapi karena satu hal yang bikin banyak orang memilih muter balik atau cari jalur alternatif meskipun harus lebih jauh berkilo-kilometer. Yap, sosok wanita merah. Nama yang kedengarannya klise ya. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cerita hantu bergaun merah yang generik kayak di film-film. Bukan juga setan template yang suka nangkring di pinggir jalan cuma buat bikin orang celaka. Kisah tentang wanita merah di jembatan Kali Cijeruk ini beda. Dan yang bikin tambah merinding, cerita ini gak pernah berhenti. Gak cuma dari 1-2 orang, tapi dari belasan, bahkan puluhan saksi mata yang beda-beda latar belakang. Mulai dari tukang ojek, sopir truk, pedagang sayur yang biasa lewat jam 3 subuh, sampai mahasiswa yang lagi iseng uji nyali. Semuanya punya cerita horor masing-masing tentang sosok itu. Suara jeritan tiba-tiba yang terdengar dari bawah jembatan, padahal gak ada siapa-siapa. Motor yang tiba-tiba mati total begitu sampai di tengah jembatan, dan gak mau nyala meskipun udah dicek semuanya. Bahkan ada kasus lebih ekstrem. Pengendara yang ngaku lihat wanita berdiri di tengah jembatan, rambut panjang, nutupin wajah, bajunya merah menyala, dan pas ngelihat mata sosok itu, langsung hilang kendali, jatuh dari motor, dan luka-luka parah. Tapi anehnya, pas warga datang ke lokasi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada jejak kaki, nggak ada jejak ban yang aneh. Bahkan CCTV sederhana yang dipasang di sekitar jembatan sama pemerintah daerah, rekamannya seringkali error tiap kali ada kejadian. Makanya, kisah wanita merah ini bukan cuma jadi urban legend, tapi semacam peringatan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Lo boleh nggak percaya, boleh ngetawain juga, tapi coba aja lewatin jembatan itu pas malam Jumat Kliwon, sendirian, tanpa gangguan. Kalau lo bisa pulang tanpa ngerasa ada yang ikut, lo termasuk yang beruntung. Beberapa saksi mata cerita, dan ini bukan 1-2 orang, tapi udah belasan bahkan puluhan pengakuan. Mereka pernah lihat sosok perempuan berdiri di tengah jembatan, persis di titik yang paling gelap. Tempat lampu jalan selalu kedap-kedip kayak setengah rusak. Ciri-cirinya selalu sama, rambut panjang banget, tergerai berantakan sampai hampir nyentuh lutut. Mukanya jarang kelihatan jelas, tapi yang paling mencolok adalah suara tangisannya. Pelan, tapi nyayat. Bukan tangisan sedih biasa, lebih kayak jeritan kesakitan yang ditahan. Dan kalau lo cukup nekat buat berhentiin motor dan ngedengerin lebih lama, lo bisa ngerasa merinding dari tulang belakang sampai tengkuk. Tapi bagian paling aneh, bajunya. Merah menyala. Bukan merah biasa. Warnanya terlalu terang untuk ukuran malam, kayak bercahaya sendiri. Dan kalau kata saksi-saksi yang sempat lihat dari dekat, bajunya bukan kayak kain biasa. Warnanya basah, berkilau. Persis kayak habis dicelupin ke dalam ember penuh. Buat mereka yang panik dan langsung tancap gas, kebanyakan berhasil kabur.
tapi yang iseng nyamperin, atau yang cuma sekadar ngeliatin terlalu lama. Nah, itu mulai muncul cerita-cerita aneh. Sosok itu bisa tiba-tiba ngilang, kayak cuman ilusi. Tapi bukan berarti lo aman. Justru setelah dia ngilang, motor lo pasti mogok. Lampu bisa mati, mesin nggak bisa nyala, dan suasana sekitar jadi senyap banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin, cuman lo. Dan rasa takut yang makin lama makin berat. Dan setelah lu akhirnya berhasil dorong motor sampai rumah atau ditolong orang lewat, malamnya lu bakal dengar suara yang sama. Tangisan perempuan. Pelan. Terdengar dari kamar mandi, dari belakang rumah, kadang dari kolong tempat tidur. Beberapa orang bahkan bilang mereka ngimpiin wanita itu berdiri di sudut kamar, mukanya penuh luka bakar, matanya ngelotok, dan bajunya masih basah kuyup, meneteskan cairan merah ke lantai. Soal siapa dia, belum ada jawaban pasti. Ada yang bilang dia korban kecelakaan tragis. Seorang perempuan yang diserempet truk saat malam hari, jatuh ke sungai dan gak pernah ditemukan jasadnya. Tapi versi ini punya celah. Gak ada laporan kecelakaan yang cocok dengan deskripsi kejadian. Gak ada mayat perempuan yang hilang di sekitar jembatan dalam catatan resmi. Lalu muncul versi yang lebih kelam. Katanya, wanita ini adalah korban dari ritual pesugihan yang gagal. Seorang perempuan muda yang dijadikan karena dianggap sebagai penghalang kesuksesan dukun pesugihan yang haus kekayaan. Prosesnya sadis, badannya diikat, dimandikan, lalu dibacakan mantra-mantra kuno. Tapi sesuatu salah dalam ritualnya. Bukan kekayaan yang datang, tapi kematian. Perempuan itu dan tubuhnya dibuang ke sungai persis di bawah jembatan Kali Cijeruk. Sejak saat itu, arwahnya nggak pernah bisa tenang. Dan konon, dia masih mencari orang yang bisa menggantikan dirinya, supaya rohnya bisa istirahat. Beberapa paranormal bilang, siapapun yang terlalu sering melihatnya, perlahan akan diambil, entah lewat mimpi atau lewat kejadian nyata. Salah satu caranya, sosok itu masuk lewat tangisan, mengendap, nyusup ke dalam pikiran korban. Dan kalau lo udah mulai dengar suara tangis itu tiap malam, bisa jadi waktunya nggak lama lagi. Yang bikin tambah serem, suara itu bukan cuma kedengeran. Kadang ada aroma menyengat yang ikut muncul, bau amis atau bau kain basah yang busuk. Dan kalau lo coba ngusir pakai doa atau bacaan, tangisannya berubah jadi tertawa. Warga sekitar udah sering banget dapat laporan dari para pengendara yang lewat jembatan Kali Cijeruk, terutama pas malam-malam. Ceritanya macem-macem, tapi hampir semuanya punya pola yang sama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bikin merinding, yang bikin badan lo kaku walau lo nggak lihat apa-apa. Bahkan ada beberapa warga yang ngaku pernah kesurupan. Bukan karena iseng uji nyali, tapi karena nggak sengaja lewat situ pas malam-malam. Satu ibu-ibu penjual jamu cerita, dia lagi boncengan sama suaminya pulang dari pasar malam. Tiba-tiba pas lewat tengah jembatan, istrinya kejang-kejang, matanya balik putih, dan mulai ngomong dalam bahasa yang enggak dimengerti. Suaminya panik, langsung balik arah dan manggil tetua kampung. Setelah sadar, si ibu cuma bilang dia ngerasa ada yang masuk ke tubuhnya. Sosok cewek dengan suara tangis yang enggak berhenti. Tapi dari semua cerita, ada satu yang benar-benar bikin geger warga. Cerita dari seorang driver ojek online yang sempat viral di kalangan komunitas ojol Sukabumi. Waktu itu dia dapat orderan ngantar makanan dari restoran cepat saji. Lokasi pengantaran ada di perkampungan seberang jembatan Kali Cijeruk. Waktu dia lihat jam, udah jam 2 pagi. Dia sempat ragu, tapi karena rating dan insentif penting, dia akhirnya jalan juga. Motornya melaju perlahan, karena selain gelap, kabut juga mulai turun. Jembatan itu sepi banget, cuma dia seorang yang lewat.
Sampai akhirnya di tengah jembatan, dia lihat sosok perempuan duduk di pinggiran. Posisi tubuhnya nunduk, rambut panjang nutupin mukanya, bajunya lusuh tapi anehnya warnanya merah terang. Awalnya dia mikir, mungkin itu orang yang lagi ada masalah, korban KDRT, atau cewek yang lagi galau berat. Nalurinya sebagai manusia langsung bikin dia berhenti. "Teh, gak apa-apa, perlu bantuan," begitu katanya. Tapi perempuan itu gak jawab, malah tiba-tiba mulai nyanyi pelan. Suaranya lirih tapi jelas, bukan lagu pop atau lagu modern. Nada dan liriknya kayak tembang Jawa kuno, merindingnya bukan main. Suara perempuan itu kayak gak keluar dari mulutnya, tapi dari udara sekitar. Ada gema aneh, seolah tembang itu dinyanyiin dari dimensi lain. Driver ojol itu makin panik. Dia nyalain lampu motornya ke arah perempuan itu, dan detik itu juga dia nyesel. Boom! Muka perempuan itu gosong. Beneran gosong, kayak habis kebakar. Kulitnya hitam, melepuh, tapi yang paling mengerikan, matanya merah semua. Bukan merah karena nangis, tapi kayak darah cair yang muter di bola matanya. Nggak ada putihnya sama sekali. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Giginya tajam, kayak bukan gigi manusia. Refleks, dia langsung gas motor. Tapi baru 2 meter jalan, bannya bocor. Panik? Jelas. Dia sempat turun, ngecek ban, tapi tangannya gemetar parah. Dalam kebingungan, dia dengar suara itu lagi. Nyanyian tembang Jawa makin keras, tapi bukan dari depan, dari belakang. Makin lama, makin dekat. Langkah kaki juga mulai kedengeran, pelan tapi mantap. Kayak seseorang nyeker di atas papan jembatan kayu tua. Dia gak berani nengok, tapi suara itu makin dekat, sampai akhirnya kayak berdiri tepat di belakangnya. Napasnya terasa ditengkuk, suhu sekitar turun drastis. Angin diam, langit masih gelap. Dan dalam detik itu, dia cuma bisa nyebut nama Tuhan dalam hati sambil maksa dorong motor ke ujung jembatan. Pas udah berhasil nyebrang dan keluar dari area jembatan, dia jatuh terduduk, lemes. Sekujur badannya dingin dan basah. Tapi yang paling aneh, dia nemu sesuatu di kantong jaketnya. Sehelai kain merah kecil, lembab dan besoknya dia demam tinggi, meracau, dan sempat gak sadar selama 2 hari. Menurut cerita warga, itu gejala klasik dari yang pernah berinteraksi langsung sama sosok wanita merah Kali Cijeruk. Dan setelah kejadian itu, dia mutusin buat berhenti jadi ojek malam. Trauma. Cerita ini bukan cuma isapan jempol. Bahkan, beberapa komunitas ojol sekarang punya aturan tidak tertulis. Hindari jalur jembatan Kali Cijeruk setelah jam 12 malam. Dan kalaupun terpaksa lewat, jangan berhenti. Jangan tengok kiri kanan, jangan pedulikan suara atau sosok apapun. Karena kadang, bukan lo yang lihat mereka duluan, tapi mereka yang udah nungguin lo dari jauh. Yang bikin cerita ini makin menarik sekaligus bikin bulu kuduk berdiri adalah kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat ada yang coba ngerekam penampakan wanita merah itu. Karena, percaya atau enggak, setiap kali ada yang berusaha mendokumentasikan penampakannya, entah itu pakai kamera HP, kamera action, atau bahkan drone, pasti ada yang enggak beres. Banyak laporan dari warga atau orang-orang iseng yang bilang hasil rekamannya corrupt. Entah filenya rusak, videonya gelap total, atau audionya kedengeran kayak suara radio statik campur bisikan gak jelas. Bahkan, ada yang bilang waktu video berhasil terekam, saat diputar ulang, wajah orang yang megang kamera malah berubah. Bukan editan, tapi benar-benar berubah. Matanya merah, wajahnya pucat kayak mayat, dan seringkali di belakangnya muncul bayangan cewek berambut panjang yang enggak ada pas mereka ngerekam. Salah satu kasus paling viral datang dari seorang YouTuber lokal. Bukan orang sembarangan.
Channelnya udah punya puluhan ribu subscriber. Dia punya konten khusus jelajah tempat-tempat angker dan emang niat banget. Bawa kamera profesional, lighting, bahkan mikrofon shotgun. Waktu itu dia ngumumin lewat komunitas YouTube-nya kalau dia bakal live stream langsung dari jembatan Kali Cijeruk. Antusias penontonnya tinggi banget karena ini pertama kalinya ada yang berani siaran langsung dari lokasi yang katanya paling angker se-Sukabumi. Awalnya live streamnya lancar, kamera stabil, audio jernih. Dia sempat ngobrol sama penonton sambil jalan pelan menuju jembatan. Suasananya emang udah serem, kabut turun, suara jangkrik hilang, dan cuma suara langkah kakinya yang kedengeran. Pas dia mulai masuk ke tengah jembatan, semuanya berubah. Layarnya tiba-tiba freeze, tapi anehnya suara masih jalan beberapa detik. Dan dari speaker para penonton, kedengeran suara perempuan ketawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa tipis, licik, kayak ke seseorang yang udah tahu lo bakal celaka, tapi cuma diem nontonin. Komentar live chat langsung rame. Netizen bilang mereka ngelihat sosok perempuan berdiri di belakang si YouTuber. Ada yang screenshot, nunjukin siluet merah di belakangnya, berdiri diam dengan kepala agak miring ke kanan. Beberapa bahkan bilang sempat ngelihat si cewek itu senyum ke kamera. Tapi anehnya, si YouTuber ngaku dia sendirian waktu itu. Nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Dia juga nggak dengar suara ketawa. Menurut dia, malam itu berlangsung biasa aja. Cuman agak creepy karena kabutnya tebal. Tapi pas dia mau akhiri live stream dan balik ke rumah, file rekamannya hilang. Lebih parahnya lagi, malam itu juga, akun YouTube-nya kehapus otomatis. Bener-bener lenyap. Semua video sebelumnya, semua komentar, semua subscriber, hilang. Kayak nggak pernah ada. Netizen sempat spekulasi kalau itu ulah hacker. Tapi beberapa orang yang kenal dekat sama si YouTuber bilang, setelah kejadian itu, dia jadi pendiam. Nggak mau ngomong soal pengalaman di jembatan itu. Dan bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan kecemasan berat. Sering mimpi buruk, ngomong sendiri, dan selalu bilang, dia masih ngikutin gua. Kisah tentang wanita merah ini bukan cuma sekadar cerita turun-temurun dari mulut ke mulut. Ini bukan dongeng lama yang cuma diceritain pas mati lampu atau malam takbiran. Ini urban legend yang masih hidup, masih bernafas, masih berkeliaran. Setiap tahunnya selalu aja ada korban baru, Wipak. Entah itu pengendara yang ngaku ngelihat sosok perempuan berbaju merah di tengah jembatan, atau warga yang ngalamin kejadian aneh di rumah mereka setelah melintas malam-malam. Bahkan, beberapa pengunjung yang cuma iseng lewat sambil rekam-rekam pakai HP, akhirnya ngalamin gangguan tidur berhari-hari. Ada yang bilang sering mimpiin sosok cewek rambut panjang duduk di pojokan kamar, nangis pelan sambil bilang, "Kembalikan bajuku." Dan ini bukan cerita lama yang berhenti di tahun 90-an. Enggak. Ini kejadian yang masih terus terjadi. Masih banyak yang ngelapor, masih banyak yang takut lewat jembatan itu malam-malam. Bahkan ojek online, ojek pangkalan, sampai tukang sayur sekalipun punya rute khusus buat ngindarin jembatan Kali Cijeruk kalau hari udah mulai gelap. Dan lo tahu nggak, bagian paling serem dari semua ini? Tangisan itu. Yup, suara tangisan. Bukan cuma terdengar dari arah jembatan, tapi yang lebih gila, kadang suara itu kedengeran dari dalam rumah. Lo duduk di ruang tamu, sendirian, jam 1:30 pagi. Nggak ada angin, nggak ada hujan. TV mati, HP di charge, semua orang udah tidur. Tapi tiba-tiba, lo dengar suara isak pelan dari dapur. Pertama lo mikir mungkin suara tetangga. Tapi makin lama, suaranya makin dekat. Bukan cuma nangis, tapi juga ada suara bisik-bisik kecil kayak orang lagi ngomong sambil nahan emosi.
Dan pas lo samperin ke arah suara itu, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Salah satu warga yang rumahnya cuma sekitar 300 meter dari jembatan cerita, dia udah sering banget ngalamin kejadian kayak gitu. Bahkan, katanya, tiap malam Jumat Kliwon, rumahnya kayak berubah aura. Udara jadi lebih lembab, lampu sering kedip-kedip, dan suara tangisan itu muncul lagi. Kadang dari dapur, kadang dari kamar mandi, pernah juga dari bawah ranjang anaknya. Dan puncaknya, suatu malam dia dengar tangisan itu muncul di kamar anaknya sendiri. Pas dia masuk, anaknya lagi duduk di pojokan ruangan, matanya melotot ke arah lemari. Pas ditanya kenapa, anaknya cuma jawab, "Ibu itu nangis lagi, dia bilang bajunya hilang." Yang bikin makin gak masuk akal, keluarga ini gak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi seminggu kemudian, tetangganya datang, bilang ngalamin hal serupa. Sama, tangisan dari dalam rumah. Makin dicari tahu, makin banyak laporan yang saling nyambung. Rata-rata korbannya tinggal di daerah sekitar aliran sungai Kali Cijeruk. Semakin dekat rumah lo ke aliran sungai, semakin besar kemungkinan lo ketempelan. Dan ini bukan soal lo percaya atau enggak, karena banyak dari mereka yang awalnya skeptis, justru yang paling sering jadi korban. Ada satu bapak-bapak yang awalnya ngeledek cerita ini, bilang cuman mitos kampung biar anak-anak nggak main malam-malam. Tapi sebulan kemudian dia sakit mendadak. Nggak ketahuan penyebabnya. Dokter bilang sehat. Tapi tiap malam dia meracau sambil nangis. Istrinya bilang, tiap tidur bapaknya selalu ngomong satu kalimat yang sama. Jangan ambil bajunya, jangan ambil, nanti dia ikut. Setelah diselidiki, ternyata dulu waktu muda, si bapak pernah ikut kerja bakti bersihin jembatan dan nemuin sobekan kain merah yang dia ambil dan jadiin lap. Nggak pernah dikembalikan. Dan sejak saat itu, gangguan itu mulai muncul perlahan. Jadi, lo yang sekarang dengerin cerita ini, apalagi kalau lo tinggal dekat sungai atau pernah lewat jembatan Kali Cijeruk, apalagi tengah malam, coba inget-inget lagi. Lo pernah dengar suara aneh waktu rumah sepi? Pernah ngerasa kayak diawasin dari sudut gelap kamar? Pernah kebangun jam 3 pagi karena mimpi cewek berbaju merah jalan pelan ke arah lo? Karena kalau iya, bisa jadi lo bukan cuma lewat, tapi lo udah dibuntutin. Yang paling bikin merinding dari semua ini, bukan karena kisah ini serem, bukan karena ada penampakan cewek berbaju merah yang nangis di jembatan, tapi karena ini bukan cerita zaman dulu, bukan cerita kuno dari era Belanda, bukan dongeng horor kampung. Ini kejadian nyata yang masih berlangsung sampai sekarang dan terus memakan korban. Bahkan seiring makin berkembangnya teknologi, orang-orang mulai iseng ngetes. Kalau gua rekam pakai GoPro, masih kejadian gak tuh hal-hal aneh? Beberapa pengendara, khususnya komunitas motor malam dan pemburu konten horor, nekat pasang kamera GoPro di helm mereka saat melintas jembatan Kali Cijeruk, khususnya sekitar pukul 1-3 pagi, waktu yang katanya paling rawan. Dan lo tahu apa yang terjadi? Sebagian besar hasil rekamannya aneh, bukan cuma noise atau gambar blur karena kabut, tapi ada rekaman yang tiba-tiba korup di bagian tengah padahal awalnya lancar. Ada juga footage yang setelah dicek durasinya tetap sama, misal 20 menit, tapi isi videonya muter-muter, kayak orang keliling jembatan yang sama berulang-ulang, padahal si pengendara bilang dia cuma lewat sekali dan gak berhenti. Yang paling ngeri, beberapa video bahkan menunjukkan GPS error, lokasi kendaraan tiba-tiba loncat-loncat, atau malah berhenti di titik yang nggak ada jalannya kalau dicek lewat Google Maps. Seolah-olah pas mereka nyebrang, mereka sempat masuk ke tempat lain, tempat yang nggak ada di peta,
tempat yang cuma bisa diakses sama orang-orang tertentu, orang-orang yang terpanggil. Ya, terpanggil. Karena nggak semua orang ngalamin hal ini. Ada juga yang lewat dengan selamat, tanpa lihat atau dengar apa-apa. Tapi ada juga yang bahkan baru deketin jembatan dari jauh, udah ngerasa mual, pusing, dan kayak ada yang bisik-bisik di telinganya. Seakan-akan tempat itu punya filter sendiri. Kalau lu terpilih, lu bakal dijemput. Kalau enggak, lu cuma numpang, lewat. Salah satu biker yang ngaku pernah ngalamin putaran setan, ini cerita panjang. Waktu itu dia habis pulang kerja lembur dari pabrik, naik motor sendirian lewat rute biasa. Pas sampai di ujung jembatan, dia ngerasa aneh. Udara berubah dingin dan lampu jembatan yang tadinya terang mendadak padam. Tapi dia tetap jalan. Setengah jalan, dia lihat sosok cewek berdiri di tengah, rambut panjang, baju merah. Dan tanpa sadar, tangannya narik rem sendiri. Motor berhenti. Dia nggak tahu kenapa. Badannya kaku, tangan dingin, dan dia cuma bisa liatin sosok itu yang makin lama makin jelas. Mukanya kosong, pucat, matanya kayak lubang hitam. Dia pingsan di tempat. Waktu sadar, dia udah duduk di pinggir jalan. Jam udah hampir subuh. Dan yang lebih aneh, rekaman GoPro-nya muter selama 3 jam. Padahal dia cuma nyebrang jembatan, gak sampai 5 menit. Isi videonya cuma gambar kabur, lalu jalan berulang yang sama. Jalan yang dia lewatin terus-menerus, seakan muter di dimensi yang sama. Bahkan ada satu bagian video yang muncul suara perempuan bilang, "Kamu gak boleh keluar." Gak lama setelah itu, biker itu pindah kota. Trauma berat, motornya dijual. Dan dia sampai sekarang gak pernah mau lewatin daerah jembatan, bahkan siang hari sekalipun. Beberapa peneliti lokal sempat tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan menyebut kemungkinan anomali elektromagnetik di sekitar jembatan. Ada juga yang mengaitkan dengan keberadaan portal gaib, semacam ruang dimensi antara dunia nyata dan dunia roh. Konon, tempat seperti ini biasanya berada di lokasi-lokasi yang pernah jadi tempat tragedi besar, kayak pengorbanan manusia, ritual sesat, atau pembunuhan massal. Dan jembatan Kali Cijeruk punya semua kemungkinan itu. Ada kisah bahwa dulu, sebelum jadi jembatan modern, daerah itu adalah tempat eksekusi masa penjajahan. Konon, banyak nyawa melayang dan jasad-jasad dilempar ke aliran sungai. Ada pula rumor bahwa saat pembangunan jembatan digunakan tumbal lepah supaya struktur jembatan kuat dan gak gampang ambruk. Kalau lo ngerasa skeptis, itu wajar. Tapi coba pikir, kenapa jembatan ini dari dulu sampai sekarang selalu dikaitkan dengan kejadian aneh? Kenapa gak pernah habis ceritanya? Kenapa masih aja ada korban baru meskipun udah banyak peringatan dipasang? Karena ini bukan sekadar jembatan. Ini mungkin bukan lagi tempat di dunia kita. Saat malam tertentu, ini mungkin udah jadi semacam pintu ke tempat yang cuma dibuka untuk mereka yang terpilih. Dan begitu lo masuk, gak semua bisa balik dengan utuh. Jadi gimana? Lo masih berani lewat jembatan Kali Cijeruk tengah malam? Atau malah penasaran pengen buktiin sendiri? Kalau lo punya cerita horor yang gak kalah serem, langsung aja kirim ke email di deskripsi. Cerita lo bisa banget jadi konten kita berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lokal Indonesia yang serem, unik, dan bikin susah tidur.